mengapa ada di Jakarta. Yang kedua, kenapa meninggalnya di rumah pengusaha dan pengusaha tambang lagi ya, batu bara. Lalu yang ketiga, dari segi usia dan career path itu masih panjang, usia muda. Lokus persoalannya ini anggota lalu lintas tadi Pak Heri. Ya kan, anggota lalu lintas di Polresta Manado, dia sebagai pengawal maupun sebagai ajudan. Kan lucu di situ. Dan Anda lihat konflik antara polisi dan tentara itu hampir tidak ada di negara-negara maju, dan bisa aja kita temukan di ASEAN ini hanya ada Indonesia yang selalu terjadi konflik antara polisi dan tentara. Apakah ada budaya semacam itu ya, melakukan tugas-tugas atau duty of loyalty ya, yang tidak ada di dalam aturan legalitas yang muncul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang para pendengar dan para penonton Gema Pos dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas diskusi publik yang sedang hangat perbincangan hari ini, yaitu dengan kasus bunuh diri anggota BKO Polri, tabir perusahaan mafia tambang dan krisis moral anggota Polri. Dan tentu dengan narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada kandidat Profesor Dr. Firman Wijaya SH.MH selaku Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia atau MAHUP-PIKI, serta Bapak kandidat Profesor Dr. Herdi Wiyanto MSI selaku pakar ilmu politik dan Dekan FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam. Serta Bapak kandidat Profesor Dr. Abdul Haris Fadegon MSI selaku alumni Security dan Strategic Studies Universitas Kebangsaan Malaysia. Selamat datang Bapak. Ya, selamat malam. Serta Bapak kandidat Profesor Dr. Rasminto selaku pendiri Direktur Eksekutif Human Study Institute. Selamat malam. Oke, ini menarik para pendengar dan para penonton hari ini. Kita dimulai dulu dari kacamata selaku ilmu politik sebenarnya. Secara Pak Heri, Prof. Heri, bagaimana menurut Bapak atau pandangan Bapak selaku politik dalam memandang kasus anggota Polri ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Good night and greeting to us all. Senang sekali pada malam hari ini saya diajak untuk berdiskusi ya, mengangkat topik yang sangat menarik dan sekaligus memprihatinkan ya, sehingga saya izin mengawali dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mendoakan semoga pihak keluarga diberi ketabahan atas wafatnya seorang anak bangsa ya, yaitu polisi RAT ya, yang menurut versi dari pihak berwenang almarhum bunuh diri ya di Mampang Perapatan yang terjadi pada tanggal 25 April yang lalu. Nah, sampai hari ini informasi dan berita itu senantiasa terus berkembang, dan izinkan saya mendisklaimer di forum ini bahwa kita semua adalah outsider di luar kejadian itu, tidak terkait langsung, tetapi sebagai warga bangsa kita memiliki keterpanggilan moral, sehingga saya memposisikan diri dalam perspektif politik ya. Mungkin saya awali dengan sebagaimana kita pahami di unsur politik itu banyak. Di antara 5 unsur politik itu saya pilih 2, yaitu tentang kekuasaan, lalu tentang eksistensi negara, di mana negara sendiri adalah organisasi kekuasaan kan di situ. Nah, masuk kepada topik terkait dengan wafatnya seorang polisi ya, yang sebetulnya identitasnya adalah seorang polisi lalu lintas yang ada bertugas di Manado, Polres Manado, tetapi ditemukan wafat meninggal dengan bunuh diri di Jakarta. Dari beberapa sumber tuh ada 3 pertanyaan menarik. Yang pertama adalah mengapa ada di Jakarta? Yang kedua, kenapa meninggalnya di rumah pengusaha dan pengusaha tambang lagi ya, batu bara kan gitu. Lalu yang ketiga, dari segi usia dan career path itu masih panjang, usia muda, dan positioningnya mungkin bukan di perwira menengah atau tinggi, tapi adalah di tingkat bawah. Nah, dalam konteks ini saya lihat dari relasi politik, relasi kekuasaan, berbagai perspektif
khususnya yang saya lihat di samping hukum ya, nanti ada teman-teman yang terhormat akan menyampaikan juga dari aspek dari hukum, ada aspek psikologi, bahwa yang namanya orang meninggal itu ada 4. Bisa karena takdir, bisa karena kecelakaan, bisa karena dibunuh, atau bunuh diri. Nah, untuk yang bunuh diri itu juga harus kita lihat secara lebih objektif dari aspek psikologi. Itu diawali oleh stres, lalu depresi, akhirnya mengambil langkah yang kita sebagai orang beragama itu adalah jalan pintas. Nah, kita tarik pada perspektif politik, saya melihat tentang positioning kepolisian Republik Indonesia ini dalam konteks sejarah berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Karena polisi kita tuh pernah jadi kombatan, ya, bagian dari perjuangan bangsa. Lalu pernah dulu ikut serta dalam pergulakan ideologi politik, ya. Dan kita tahu di pemilu 1955 yang namanya ABRI atau TNI Polri hari ini itu ikut pemilu. Lalu ada pergulatan lagi tahun 50-an sampai ke ujung tahun 66. Itu ada dinamika politik sendiri yang barangkali kita sebut secara singkat aja. Ada yang namanya politik kebijakan terhadap TNI Polri ya, atau ABRI itu adalah jalan tengah. Lalu menurut Arbi Sanit, jalan tengah itu kasih label ya dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Jadi kalau saya ingin mengajak para penonton sekalian atau para pendengar sekalian ini melihat konteks kejadian hari ini itu adalah case ya. Tapi fenomenanya kan berkembang terus dan kita tarik dalam konteks masa lalu, masa kini dan masa depan. Nah, niat baik dari penyelenggara hari ini adalah bagaimana ini tidak terulang kan gitu spiritnya ya. Betul. Dengan kita berdiskusi ini bukan ingin mendiskreditkan atau punya underestimate pada salah satu pihak, tapi kita ingin mendudukan persoalan ini keprihatinan kita bersama dan kita ingin peduli. Paling tidak ada sumbangan pemikiran kepada institusi Polri yang kita cintai. Yang jelas menurut Undang-Undang Polri sendiri ya, nomor 2 tahun 2002 ya, itu adalah lembaga yang memang bertugas untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Dan keamanan kan itu yang jadi prioritas dan ketertiban. Berbeda dengan TNI untuk pertahanan, baik darat, laut, dan udara. Nah, saya menggunakan metode 5W1H. Kalau malam ini kita bertanya secara politik, apa sebetulnya yang melatar belakangi? Itu sudah jelas di depan mata lewat media yang luar biasa gampang diakses hari ini. Lalu, di mana kejadiannya sudah jelas lokusnya. Lalu siapa ya yang korbannya? Lalu pihak keluarga yang kita patut bela sungkawa ya. Lalu status dia di mana, home base-nya udah jelas. Tetapi 2 pertanyaan berikutnya adalah tentang mengapa itu terjadi dan bagaimana berikutnya itu menjadi penting pada malam hari ini. Saya kembali pada topik utama bahwa topik hari ini adalah kasus bunuh diri anggota Polri bernama RAT ya. Ya, lalu tabir pusaran mafia tambang dan krisis moral anggota Polri. Ini banyak kata-kata kunci yang saya pikir untuk alokasi waktu tidak cukup. Saya untuk masalah mafia tambang langsung mau berdasar pada pengalaman saya. 2 tahun yang lalu, saya 2022-2023 bolak-balik ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Saya nongkrong di pinggir Sungai Mahakam, melihat bagaimana lalu lintas pengangkutan kapal tongkang ya, batu bara dari Mahakam Ulu sampai ke dekat laut itu. Dan ngobrol dengan masyarakat sekitar ya. Dan memang itu ternyata tidak lepas dari berbagai stakeholder, tidak hanya pengusaha tapi juga ada jasa keamanan memang di situ. Sehingga ketika malam ini ingin menghubungkan apa yang menjadi motivasi ya, bukan penyebab, karena hari ini kan bicaranya berpenyebab karena bunuh diri, tapi motivasinya apa itu belum clear ya. Sehingga yang terhormat Kapolri itu mencoba untuk melihat kembali ya, dan itu menjadi trigger bahwa kita mencoba untuk mengangkat ini dalam konteks supaya tidak terjadi lagi, supaya tidak terulang, karena ini bukan hal yang baru kan. Misalnya ada kasus Ismail Bolong, maaf. Lalu kasus-kasus sebelumnya juga. Dan kalau ditarik pada tadi konteks mafia tambang, di dalam konteks politik itu ada yang namanya kekuasaan, ada relasi kuasa di situ. Ada pengusaha, ada penguasa, dan ada sebagai alat pemaksa ya. Menurut Miriam Budiarjo kan negara itu punya sifat hakikat ada 3. Memonopoli, mencakup semua, dan memonopoli memaksa. Nah, yang namanya TNI Polri adalah dalam tanda kutip ya, itu adalah pemaksa dalam konteks yang baik tentunya. Nah, jasa keamanan ini ternyata menjadi pisau bermata 2 ya. Ketika fakta di lapangan ada regulasi ya,
undang-undang itu kan produk politik sebetulnya kan gitu. Betul. Digodok di DPR. Tujuannya untuk memagari itu. Nah, rupanya tidak bisa dipisahkan tuh dua sisi politik hukum itu. Ya. Ketika kita bicara ini adalah ranah hukum, motivasi politiknya jelas ada, relasi kuasa itu. Dan posisi almarhum RAT itu adalah, mohon maaf, itu di bawah kan, jelas ada kait-mengkait ke atas gitu ya. Ada bos gitu ya. Dan ciri yang namanya TNI Polri ada kan komando. Kekuasaan tertinggi di mana sih? Ya. Dan sudah menjadi rahasia umum, yang namanya yang di bawah itu kan ya bagaimanapun pemilik kekuasaan yang paling rendah kan dari influence ya, pengaruh di atas. Baik dalam pengertian positif atau negatif. Saya pikir kacamata politiknya di situ. Tanpa mendiskreditkan ya, bahwa yang namanya kejadian ini harus kita lihat motivasinya apa. Kalau penyebabnya sudah clear ya. Tapi motivasinya apa? Supaya tidak terulang dan anak-anak bangsa itu, terutama yang kita banggakan institusi Polri, tercederai secara moral. Tadi kan ada anak kalimatnya adalah moral ya, itu kan, etika. Sehingga dua kata kunci yang harus muncul adalah bagaimana kita ke depan TNI Polri itu adalah profesional dan berintegritas. Ya, berintegritas berarti kan supaya ada kepercayaan dari masyarakat. Karena Bung Karno sendiri sebagai bapak bangsa ya, dalam konteks politik dia itu pernah berdialog imajiner dengan seorang guru spiritualnya lah. Yang Maha Guru, kalau aku ingin menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin politik yang bisa bertahan lama, apa harusnya? Ada 3. Pertama, tentara yang kuat ya termasuk ABRI itu, TNI dan Polri. Yang kedua, masyarakat yang kenyang, sejahtera. Yang ketiga adalah trust, kepercayaan. Kalau dari 3 itu di mana yang ingin dibuang dulu, tapi tetap dia dipercaya, trust itu ya, sebagai integritas itu. Ya tidak usah punya tentara dan polisi, tetapi ada kepercayaan masyarakat, ada trust, masih bisa berdiri. Ya, masyarakat sejahtera, lalu ada trust. Lalu berikutnya lagi, kalau dari 2 itu harus memilih lagi ya, pertahankan yang trust, kepercayaan. Maka harga mahal ya yang harus dipertahankan oleh TNI Polri adalah kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat sudah percaya kepada institusi Polri, maka yang namanya sistem pertahanan keamanan itu akan terwujud dengan partisipasi bottom up dari masyarakat, karena masyarakat percaya ya. Dan diskusi kita hari ini adalah sebagai tanda sayang kita kepada institusi TNI Polri untuk ke depan bisa lebih baik, bisa lebih solid, dan bisa lebih berintegritas. Itu sih poinnya ya. Dan dimulai dari mana? Mungkin sebagai akhir dari bagian saya. Kalau dalam konteks politik itu adalah ada institusi negara sebagai organisasi kekuasaan, itu instrumen-instrumen negara itu harus kembali kepada satu amanat undang-undang dasar kita, bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Maka kembalikan pada ruh itu, dan nanti akan dilanjutkan oleh ahli hukumnya gitu. Mungkin sementara itu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kenyat Heri atas paparan. Dan menarik ini para pendengar, para penonton yang saya hormati, bahwa ternyata ada problem di dalam kepolisian kita, yaitu bagaimana Polri harus membangun citranya, membangun kepercayaan kepada masyarakat, dan itu harus dibangun. Ya tentu nanti dari mulai jasa keamanan, lalu bagaimana melihat undang-undang akan kita bahas pada diskusi hari ini. Oke, dari perspektif ilmu politik atau kandidat guru besar, nah, yang berikutnya kandidat Profesor Dr. Rasminto selaku Direktur Human Study Institute Perwakilan Masyarakat. Nah, menarik ini Pak Rasminto, bagaimana pandangan Bapak di akar rumput atau di bawah masyarakat dalam melihat perspektif kasus meninggalnya anggota Polri RAT ini di Manado, tiba-tiba datang ke Jakarta, tiba-tiba bunuh diri. Nah, menarik ini, ditunggu Pak Rasminto pendapatnya. Silakan, dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih para narasumber lainnya, mohon izin. Jadi memang ketika bicara tadi bagaimana pendapat dan keriuhan masyarakat itu, tentunya kita melihat ada informasi yang simpang siur. Ada informasi yang simpang siur, ternyata ada 4 informasi yang memiliki versi yang berbeda. Yang pertama, keterangan dari pihak Polresta Manado, ternyata si korban ini, Brigadir RA ini sedang cuti
sejak 10 Maret yang lalu. Dia sedang cuti si korban. Lalu dari pihak istrinya sendiri menyatakan bahwa si Brigadir RA ini, suaminya ini yang menjadi korban ini tugas BKO. Nah, BKO di pengusaha. Nah, ini menariknya adalah memang perlu juga kita memahami literasi tentang istilah BKO. Nah, BKO itu kan bawah kendali operasi. Lalu juga kalau kita merujuk pada peraturan Kapolri nomor 4 2017 tentang penugasan di luar struktur Polri, ya memang ada beberapa istilah. Kalau BKO itu kan sebenarnya itu di dalam institusi Polri sendiri, misalnya antar satker di lingkungan kepolisian. Lalu ada istilah BP bawah perintah dan istilah bawah unit dan segala macam jenisnya. Nah, namun bagaimanapun istilahnya itu adalah ini merujuk pada, kalau dalam konteks prosedurnya kita merujuk pada Perkap nomor 4 2017, ini Brigadir RA ini dia bertugas di luar institusi Polri karena dia sedang berada di Jakarta sebagai penugasan mengawal ataupun sebagai ajudan dari oknum pengusaha. Itu versi yang kedua dari istrinya. Lalu versi yang ketiga, setelah olah TKP di Polres Jakarta Selatan, menurut keterangan dari saksi bahwa Pak Indra menyatakan bahwa korban ini sedang berkunjung kepada kerabatnya. Nah, itu versi yang keempat, dia berkunjung. Versi yang ketiga. Lalu versi yang keempat, berdasarkan keterangan Polda Sulawesi Utara, ternyata sudah 3 tahun korban ini tanpa izin sebagai driver atau sebagai pengemudi pengusaha. Nah, tanpa izin. Berarti ada 4 versi ini yang membuat kita, publik itu menjadi curiga. Ada apa ini? Gitu. Sampai di internal kepolisian sendiri antara Polres Manado maupun Polres Jakarta Selatan dan Polda Sulawesi Utara, ini versinya berbeda. Nah, ini kan menarik. Nah, lalu selain itu dari kasus bunuh diri Brigadir RA ini, kita perlu melihat berbagai aspek dan perspektif kajian yang kita lihat. Tadi disampaikan oleh Prof. Heri, kajian dalam pendekatan politik. Nah, kami melihat dari aspek regulasi saja misalnya. Saya tidak akan dalam karena di sini sudah ada pakar hukum. Ada Prof. Firman, ini nanti barangkali diurai secara gamblang. Tapi saya akan melihat benang merahnya ini kemana terkait dengan regulasi. Nah, ketika bicara regulasi ini kan kita akan melihat bagaimana dasar hukumnya dari aspek regulasi, ya kan? Lalu prinsip penugasan dan juga objek penugasan. Nah, ketika bicara dasar penugasan, ini kita akan merujuk pada pasal 13 Undang-Undang 2/2022 tentang Polri sendiri. Jadi tugas Polri itu kan yang utama itu ada 3 sebenarnya. Bagaimana memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana menegakkan hukum. Nah, ini tugas yang kedua. Dan ketiga itu adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan juga pelayanan kepada masyarakat. Nah, lalu dalam konteks pasal 14-nya, ini yang menjadi perlu kita garis bawahi. Jadi dalam melaksanakan tugas pokoknya di pasal 13 ini, jadi ada istilahnya itu pengaturan dan penjagaan dan pengawalan maupun patroli. Nah, siapa yang dikawal sebenarnya? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang 2 ini, pasal 14, jadi jelas sebenarnya yang dikawal itu adalah kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Tapi memang ini sebenarnya agak absurd. Jadi ada multi tafsir di sini. Nanti mohon penjelasan juga yang lebih detail dari Prof. Firman terkait dengan tafsir pasal 14 ini. Lalu juga kita lihat dari Perkap nomor 4 2017 tentang penugasan anggota kepolisian di luar struktur
Polri sendiri. Nah, itu akan seperti apa? Lalu kita dari aspek regulasi ini kita masuk dalam prinsip-prinsip penugasannya. Nah, kita bedah lagi dalam prinsip penugasannya di pasal 3 Perkap 4 2017 ini. Jadi ada 5 prinsip yang harus dilakukan dalam proses penugasan di luar struktur ini. Yang pertama itu adalah legalitas. Bener nggak si Brigadir RA ini dia mendapatkan perintah atau surat perintah dari atasannya, baik itu Kapolres ataupun Kapolda ataupun pejabat pimpinan yang lebih tinggi lagi. Nah, itu kan harus jelas tuh legalitas ini. Kalau tidak ada prinsip ini, kan berarti tidak ada ketaatan dari anggota Polri itu sendiri. Nah, ini kan yang perlu ditertibkan. Lalu selektif prioritas. Jadi siapa yang diberikan penugasan ya tentunya dia punya kapasitas dan kualitas seseorang ini. Jadi nggak sembarangan jadi lepas begitu saja, apalagi nih kasusnya itu lokus persoalannya ini anggota lalu lintas tadi Pak Heri. Ya kan anggota lalu lintas di Polresta Manado dia sebagai pengawal. Ya kan? Sebagai pengawal maupun sebagai ajudan. Kan lucu di situ. Lalu dia penugasan juga harus objektif, ya kan? Dan juga profesional. Jadi kalau dia sudah bertugas di luar struktur ini, dia juga harus bagaimana memberikan laporan-laporan secara kontinu dan tertulis, dan itu juga masuk di dalam aturan Perkap 4 itu gitu. Lalu juga dia harus ada permintaan. Nah, prinsip kerjasama, dia permintaan dari lembaga atau badan. Nah ini kan akan masuk ke dalam objek penugasan di sini. Kalau masuk dalam objek penugasan di Perkap 8 itu kan jelas. Siapa saja yang badan dan lembaga yang diberikan skupnya untuk tidak individu ya? Tidak individu gitu. Jadi ada pejabat negara dan pejabat asing. Itu jelas di situ. Nah, kalau pejabat negara itu kan jelas di pasal 8 ayat 1 itu ada presiden, wakil presiden beserta keluarganya, lalu juga mantan presiden dan wakil presiden. Begitu juga dengan keluarganya dan juga kepala badan, lembaga maupun komisi. Nah, termasuk kepala daerah di sini itu. Namun dari semua ini, nah yang jadi menariknya ini bagaimana juga kaitannya dengan Kapolri. Ternyata dari semua rangkaian ini memang ada klausul nih Prof Firman. Ada klausul di poin G-nya itu adalah pejabat lainnya atas persetujuan Kapolri. Nah, apakah kalau dia dari pengusaha yang meminta, apakah Kapolri mengetahui? Nah, ini barangkali kita bedah juga nanti. Nah, itu dari aspek regulasi. Kita juga lihat dari aspek lainnya adalah bagaimana si Brigadir RA ini kita lihat dari aspek profesional. Apakah sudah Brigadir RA dan institusinya ini sudah melakukan aspek profesional ini, yang tentunya ada setidaknya ada 4 aspek yang harus dibangun dalam membangun profesionalitas sebuah institusi, yaitu yang pertama ya integritas. Ini kan menjadi fondasi dasar atau fondasi utama dalam membangun sebuah institusi. Lalu ketaatan hukum, ya tentunya penegak hukum harus menjadi contoh dan keteladanan dalam penegakan hukum di negeri ini, gitu. Karena kalau bukan mereka dalam menegakkan hukum, ya siapa lagi yang akan menjadi contoh, itu. Nah, lalu kompetensi, ya jangan sampai yang terjadi dalam kasus ini anggota lalu lintas mengawal, ya kan? Seorang pengusaha. Itu kan ini nggak juga sesuai dengan kompetensi, artinya nggak ada selektivitas yang jelas di sini, ya kan? Lalu komitmen diri. Ya artinya si anggota itu juga harus punya komitmen terhadap profesionalisme dia sebagai anggota Polri. Yang utama mereka adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Itu yang harus dilakukan. Dan aspek lainnya kita lihat adalah apakah dari kejadian ini ada persoalan-persoalan yang serius dengan masalah depresi dan sebagainya. Nah, karena kita masuk dalam aspek kesejahteraan itu, ya tentunya kita mengkaji dalam ilmu kesejahteraan itu ya
aspek utamanya itu psikologis. Itu ada aspek psikologis yang harus harus diperkuat gitu. Jadi aspek psikologis ini bagaimana dia, ya kan? Beban kerjaannya melebihi atau tidak, ya kan? Lalu aspek kesejahteraan kesehatan. Nah, dia kan kita lihat posturnya ternyata sudah tidak proporsional. Badan sudah mulai membesar. Kalau kita lihat dari fotonya. Nah, dari situ. Nah, ini kan apakah ada evaluasi? Karena dalam perkap itu kan ada waktu yang dia maksimal 3 tahun 6 bulan dalam perkap 4 itu. Nah, ini evaluasi ini apakah dilakukan? Lalu aspek kesejahteraan keluarga, bagaimana dia? Dari istrinya katanya jarang pulang. Ini kan persoalan. Berarti ada BINPES, pembinaan personil yang di internal kepolisian juga harus dievaluasi di sini. Harus di pendekatan keluarga itu harus dibangun. Lalu lainnya adalah aspek kesejahteraan pembinaan karir, finansial. Nah, apakah juga, ini yang menarik juga nih Pak Iqbal, aspek finansial, kesejahteraan finansial, apakah yang menjadi dorongan atau motivasi dari anggota tersebut maupun yang lainnya yang terlibat dalam di luar struktur, mereka berebut bertugas di luar struktur kepolisian ini, karena kesejahteraan finansialnya akan meningkat. Banyak stigma kalau menjadi pengawal ataupun ajudan pengusaha, mereka bisa fasilitas first class, ya kan? Lalu bisa mendapatkan segala macam yang diinginkan dan dibutuhkan. Nah, ini juga yang menjadi persoalan, karena kalau kita lihat bicara kesejahteraan, remunerasi sudah cukup hampir 80%. Nah, istilah remunerasi 80% itu adalah dia peningkatan itu 80% dari nilai standar. Itu berarti 80% dari gajinya, peningkatannya. Nah, sampai ini kan besar seperti itu. Kalau di institusi yang lain kan di pemerintah ya antara 60 sampai 70%. Hanya beberapa kementerian yang lain seperti keuangan mereka memang sudah 100%. Nah, kan cukup sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga dengan institusi lain kan juga ada yang kecemburuan sosial dengan institusi ini. Nah, ini kan menjadi problem. Lalu yang berikutnya menjadi problem lainnya adalah aspek transparansi publik. Nah, bagaimana ini kasus-kasus ini? Karena apa? Setiap ada kasus pasti akses informasi itu publik itu tidak dapat. Tidak bisa mengakses. Tidak mengakses dan tidak diberikan oleh institusi. Nah, mungkin inilah perlu evaluasi ke depan. Lalu juga pelaporan publik. Jadi kalau ada persoalan-persoalan itu ya semestinya terbuka, institusi Polri itu terbuka, di akses ini bisa diakses melalui melalui website, berita dan segala macamnya. Lalu keterbukaan dalam penegakan hukum. Jadi kalau ada kasus itu dia prosesnya sudah di mana. Nah, terkadang ini juga menjadi masalah ya kan. Nah, kita nggak tahu banyak kasus juga yang berupa hampir sama seperti ini, ya ambiar saja, ya kan? Nah, kita sih lihat tanggal 25 April kejadian, tanggal 29 atau 30 April itu close case, kasus ditutup. Kan menambah penasaran lagi nih publik, kok bisa secepat itu disimpulkan. Bahkan akhirnya kan Kapolri membuka lagi, mendalami motifnya itu. Tapi bagi kami publik bukan melihat sekedar hanya motifnya, tetapi menertibkan dan mengevaluasi persoalan ini. Karena stigma miring di publik itu banyak sekali anggapan bahwa banyak oknum-oknum ini menjadi centeng-centeng para cukong itu. Centeng-centeng para cukong, apalagi barangkali nanti diperkuat oleh narasumber lainnya yang melihat fakta-fakta di lapangan di kasus tambang juga tadi, ya banyak kan seperti itu. Lalu juga kita berharap Polri itu dari akses transparansi publik libatkan
masyarakat, libatkan elemen kampus, libatkan elemen pakar-pakar hukum untuk bisa, ya memang ini kasus Polri itu melibatkan elemen partisipasi publik ini sudah ada seperti itu. Dan terakhir barangkali bicara tentang persoalan ini kan kasus bunuh diri, kita juga ada kejadian juga kemarin di Jawa Tengah, di Jogja ya kalau nggak salah itu di Gunung Kidul. Nah sebelumnya lagi di Januari itu kasus bunuh diri juga ada di Maluku Utara di Ternate yang akhirnya apakah ini masalah budaya organisasi yang melanda di institusi yang kita cintai ini. Nah karena kita lihat Polri sebagai institusi penegak hukum, ya tentunya bicara aspek budaya organisasi, ketatan hukum dan etika itu harus ditegakkan. Karena apa? Ketatan pada hukum dan aturan dan etika itu sebagai tugas itu ini sangat diharapkan oleh publik. Karena mereka adalah penegak hukum. Nah, dan dari aspek budaya organisasi itu kita lihat leadership. Nah, peran pengawasan, evaluasi dari pimpinan, baik itu Kasat Lantasnya kah, Kapolresnya, Kapolda, terutama di bidang sumber daya manusia, hingga sampai di tingkat Mabes, bagaimana leadership ini kan? Itu karena kita harapkan dari leadership ini, pemimpin itu dia harus berintegritas. Itu bukan hanya si anggotanya itu bekerja berdasarkan keinginan golongan tertentu itu. Nah ini harus dia dan juga adil dan memberikan motivasi. Kalau ada kasus yang besar seperti ini harus dikeluarkan. Lalu komitmen terhadap pelayanan publik tentunya. Bagaimana si anggota ini bukan hanya tadi motif untuk dia mendapatkan finansial, tetapi bagaimana melayani masyarakat dengan rasa hormat dan tanggap dan responsif. Karena kalau kita lihat dari DSP-nya, daftar susunan personil Polri itu sendiri, ternyata Polri itu baru mencapai 50,7% itu dari DSP-nya. 50,7%, yang artinya ini masih sangat sedikit gitu. Jadi dari rasio anggota kepolisian itu kan dia mengacu pada bagaimana melayani, ya kan, melayani masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Nah, data kependudukan kita dari tahun 2023 itu mencapai 278 juta jiwa. Yang artinya rasio anggota kepolisian yang sebesar 447 ribu personil, itu rasionya 1:1000. Nah, padahal idealnya dan harapan dari masyarakat, idealnya itu adalah 1:300. Yang artinya tadi DSP itu 50,7, dia harus diisi kurang lebih 49,3%. Itu kekurangannya itu mencapai 434.000 untuk mendapatkan rasio 1:300. Ini kan PR juga nih. Dari satu sisi banyak anggota yang bekerja di struktur, di luar struktur, tetapi satu sisi juga rasionya masih sangat kurang. Itu. Nah, kalau kita lihat juga memang sebaran daftar sebarannya itu lebih dari 3.000 orang kalau yang data resmi. Nah, kita harapkan yang data tidak resmi ini ditertibkan gitu, dan publik meminta transparansi dari institusi Polri itu sendiri, terutama Pak Kapolri. Barangkali itu, Pak Iqbal, terima kasih. Terima kasih Pak Rasminto selaku Direktur Human Studies Institute. Nah, ini menarik para penonton dan para pendengar yang saya hormati. Jadi kontroversi ini yang harus kita lihat yang pertama adalah bagaimana Perkap dan pasal 14 itu. Yang pertama melihat legalitas, apakah surat tugas yang dipegang almarhum korban ini seperti apa, yang sampai sekarang belum terlihat. Lalu yang kedua, apakah korban sudah mengikuti selektif. Lalu yang ketiga, apakah korban membuat laporan dari setiap tugasnya. Dan yang terakhir dan menarik lagi bahwa permintaan Polri ini, yang pertama dia harus berupa badan atau lembaga negara atau kepala daerah, ya. Dan yang menarik apabila pasal terakhir oleh Pak Rasminto bilang harus persetujuan Kapolri. Nah, ini menarik juga. Nah, untuk membangun sebuah lembaga institusi yang kuat, maka tentu harus diiringi dengan integritas, lalu taat hukum,
ada komitmen serta kompetensi. Nah, itu mungkin yang kita bisa simpulkan dari Bapak Rasminto selaku Human Studies yang menarik studi kaji secara pasal-pasal kontroversi serta kebutuhan anggota yang ternyata jauh dari ideal 1:1000 tuh ya. Dan kita lanjut kepada pakar berikutnya, itu Bapak Kandidat Profesor Dr. Abdul Haris selaku alumni Security and Strategic Studies Universitas Kebangsaan Malaysia. Bagaimana Pak Haris melihat peristiwa ini, paparan ini? Oke, mungkin yang pertama saya mau lihat polisi dalam konteks global. Selepas Perang Dingin, di mana kekuatan bipolar berubah menjadi multipolar, merubah orientasi kepolisian. Tadinya konsep keamanan adalah traditional security, di mana peran negara begitu besar, institusi negara begitu besar. Kita nggak bisa membedakan mana institusi kepolisian dan institusi militer. Tetapi perubahan ini berubah menjadi human security, ya, di mana partisipasi publik itu sangat kuat. Polisi, militer dikontrol oleh publik. Bicara keamanan bukan lagi ranah militer, ranah pemerintah, tapi ranah non-pemerintah. Maka kita yang berbicara di sini merupakan tanggung jawab kekuatan non-pemerintah untuk mengontrol berbagai kebijakan publik dalam sektor keamanan, dalam hal ini kepolisian. Kita teringat agenda besar reformasi tahun 1998 yang sampai saat ini belum terwujud secara baik, yaitu reformasi dalam bidang keamanan. Pada saat itu kita bermimpi bahwa suatu saat nanti wajah polisi kita adalah wajah polisi sipil. Maka itu TAP MPR nomor 6 tahun 1999 di mana mengatur pemisahan antara polisi dan TNI. Kenapa pemisahan ini dilakukan? Reformasi itu kan digerakkan oleh kekuatan sipil yang mereka punya mimpi suatu saat polisi tidak berada di bawah tekanan militer. Tetapi kita lihat dari apa yang disampaikan oleh pembicara pertama tadi, polisi di Indonesia ini menarik, berbeda dengan polisi di negara Eropa Barat, walaupun pernah kita dijajah oleh negara Eropa Barat yaitu Belanda. Polisi kita berbeda dengan negara-negara persemakmuran, Inggris, Selandia Baru, atau misalnya Australia, atau tetangga kita misalnya Malaysia, atau misalnya Singapura. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Ternyata embrio lahirnya polisi di Indonesia itu bukan dari kekuatan sipil, tetapi kekuatan paramiliter. Pada saat Jepang berhadapan dengan tentara sekutu, Jepang mencoba membangun kekuatan-kekuatan paramiliter. Salah satu kekuatan paramiliter adalah dia bangun namanya Tuku Besi. Tuku Besi ini dalam bahasa Jepang itu paramiliter yang dibuat untuk kekuatan mobilitas tinggi. Ini merupakan cikal bakal lahirnya kekuatan Brigadier Mobil. Dan kita tahu bahwa Brigadier Mobil pada awal kemerdekaan itu menjadi kekuatan utama dalam bidang keamanan. Karena pada tahun 1946, Soekarno dan kekuatan-kekuatan sipil menghindari bahwa kita merupakan negara yang dibentuk oleh kekuatan tentara Jepang yang berbasis pada fasis. Ya, maka itu seakan-akan kita nggak punya militer gitu. Maka itu kekuatan Brigadier Mobil ini kekuatan terdepan. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata Brigadier Mobil ini merupakan salah satu kesatuan yang lahir dan membentuk kekuatan Polri. Dan kita lihat bahwa Brigadier Mobil ini terbentuk dalam dirinya kultur militer. Dan mereka punya pengalaman dalam revolusi kemerdekaan, mereka pengalaman dalam operasi pengambil-alihan Irian Barat, ya. Dan Anda lihat kepangkatan-kepangkatan dalam militer, dalam kepolisian di Indonesia berbeda dengan kepolisian di negara lain. Mereka menggunakan kepangkatan militer. Ada jenderal di situ disebut, ya. Jadi susah melepaskan kultur polisi sebagai institusi militer dan polisi berwajah sipil. Dan menarik kita lihat juga bahwa kalau kita lihat misalnya di Eropa, di Inggris, ya, Air Force, kekuatan udara, Navy, ya, begitu Royal Force, ya, tentara darat, mereka tidak merasa ada sebagai pesaing daripada polisi. Ada satu tulisan mengatakan bahwa polisi dan tentara di Eropa itu seperti koki dan artis, dua profesi yang berbeda. Tetapi di sini seakan-akan
dua pesaing gitu, karena mereka punya kesamaan masa lalu. Dan Anda lihat konflik antara polisi dan tentara itu hampir tidak ada di negara-negara maju, dan bisa aja kita temukan di ASEAN ini hanya ada Indonesia yang selalu terjadi konflik antara polisi dan tentara. Terakhir disorong. Oke, itu problem yang kita hadapi seperti itu. Yang sekarang kita lihat bahwa selepas reformasi ya 20 tahun lebih reformasi kemerdekaan, orang banyak reformasi Indonesia, orang masih mempertanyakan apakah polisi kita adalah polisi yang berwajah sipil atau tidak. Ya, kita lihat wajah militer yang ditampakkan ya dalam polisi institusi kita. Ada beberapa kebijakan dalam kepolisian yang saya tidak sependapat, yaitu satuan organik brigade mobil itu dibesarkan. Anda lihat di Indonesia itu ada memiliki 33 polda, dan 33 polda ada satuan brigade mobil, dan jumlah brigadir mobil itu melebihi dari jumlah pasukan cadangan Angkatan Darat, yaitu Kostrad. Kalau kita lihat di data, brigade mobil itu 4.500, Korsat itu antara 3.000 sampai 4.000. Anda lihat, senjata yang digunakan ya senjata organik dan berasal dari negara luar, impor negara luar. Jadi hal-hal ini yang kita perlu evaluasi ya, jangan sampai polisi kita secara institusi mereka masih merasa militer. Polisi itu bukan militer. Polisi dalam undang-undang internasional maupun nasional, polisi adalah kekuatan sipil, penegakan hukum gitu. Ya, jadi jangan sampai mereka terbawa bahwa mereka menempatkan diri sebagai institusi militer, perilaku kehidupan mereka juga perilaku kehidupan militer, sikap dan norma mereka juga norma kehidupan militer. Saya beri contoh begini. Misalnya ada kasus seorang brigade diperintahkan untuk menembak dan dia melakukan penembakan, itu pola norma dan aturan dalam militer, kombatan dan non-kombatan, loyalitas pada komando. Tetapi kalau sipil yang kita kedepankan adalah aspek penegakan hukum. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haris. Dan ini pemirsa pembaca menarik, kita bisa melihat paparan tadi bahwa institusi polisi bukanlah sebuah militer, tapi kita menginginkan wajah polisi adalah sipil, amanah daripada reformasi yang kita inginkan selama ini. Tentu kita juga masih melihat kalau data disebutkan tadi bahwa satuan brigade mobil kita ternyata lebih tinggi daripada Kostratnya. Nah, juga tanda pertanyaan kita semua bahwa mari kita bangun institusi polisi kita ini dengan berwajah sipil, mengayomi ya, serta menjaga keamanan kita. Nah, para pendengar dan para penonton yang saya hormati, kita lanjut kepada yang berikutnya secara hukum. Kita akan melihat perspektif hukum. Ini menarik. Tadi dari Pak Heri, Pak Rasminto, dan juga Pak Abdul Haris sudah memaparkan. Dan semua saling keterkaitan. Bagaimana soal regulasi dan hukum itu sendiri tentang keanggotaan polisi ini dalam konteks pengamanan. Lalu ada makai-makai pengusaha. Lalu Pak Rasminto dibilang bahwa ada pengecualian kecuali Kapolri mengetahui. Nah, ini menarik. Lanjut kepada Prof. Firman selaku pakar hukum pidana dan juga kriminologi. Silakan Pak, kita menunggu paparan. Terakhir tapi poin paling penting ini Pak. Saya sepakat dengan para pembicara sebelumnya. Kadang-kala kalau satu pekerjaan berat itu sudah dideklar oleh para ilmuwan politik kita, bahkan juga diperkuat dengan perspektif human rights ya, dan studi kelembagaan kepolisian yang tadi oleh beliau sangat komprehensif. Kalau pendekatan hukum itu seperti proyektil peluru yang tajam dan harus mengarah tepat pada sasarannya. Namun terus terang saya harus mengatakan agak sulit untuk memberikan sebuah perspektif hukum murni. Ya, kita harus ilmu hukum ini tidak bisa merasa egonya sendiri, merasa domain sendiri bisa menyelesaikan semua persoalan. Karena hukum itu bukan rinso yang bisa mencuci sendiri dan bukan senjata yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Jadi pendekatan yang disampaikan oleh beliau ini terutama dalam aspek politik dan pendekatan saya boleh mengatakan multi perspektif ya, multidisiplin. Ini mudah-mudahan bisa membantu
Karena hukum tidak mungkin bisa bekerja bekerja sendiri untuk menuntaskan masalah ini. Apalagi kalau persoalan hukum itu menyangkut aparatur hukum itu sendiri. Terlepas tanpa mengurangi rasa hormat, keprihatinan yang mendalam pada keluarga yang tinggalkan, mudah-mudahan ya almarhum diterima di sisinya, ya, dan kita atau keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Tapi satu hal lagi, bahwa almarhum bukan hanya milik keluarga, milik institusinya, tapi milik publik. Karena bagaimanapun proses rekrutmen seorang entitas lembaga publik, ya, law enforcement officer, dia penegak hukum, ya. Sebenarnya saya kalau ingin membagi ada dua, satu law enforcement officer, penegak hukum, dan non law enforcement officer. Nah, siapakah beliau? Dan apa sih sebenarnya yang terjadi? Kalau tadi disampaikan oleh beliau dengan pendekatan 5W+1H, saya jadi ingat filmnya Charles O'Hara itu, atau filmnya siapa? Detektif yang terkenal itu, saya lupa namanya, sering suka nonton kalau di film-film. Bagaimana dia menggunakan 5W dengan 1H-nya itu untuk mengungkap tabir tentang sesungguhnya apa dan bagaimana atau mengapa tuh bunuh diri terjadi. Dalam pendekatan kriminologi ini agak menarik. Suicide, ya, ini pernah direferensikan oleh tokoh yang namanya saya lupa namanya. Dia tokoh ini pemikir yang menjelaskan bahwa setiap makhluk, ya, adalah pemburu tujuan. Nah, untuk mencapai tujuannya, makhluk sosial itu punya alternatif dan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai tujuannya, alternatif atau cara atau alat yang digunakan. Nah, berasal dari kata apa? Suicidium suidere, ya, membunuh dirinya sendiri. Ini sebuah kata yang cukup apa ya? Kalau dimaknai secara letterlah itu anomali. Membunuh dirinya sendiri. Karena hak matinya, ya, apalagi pembunuhan itu mengakibat matinya diri, itu adalah hak Tuhan, ya, yang sebenarnya tidak pernah didelegasikan kepada siapapun dan kekuasaan manapun. Kira-kira itu bahasa verbalnya, ya. Tapi apakah ini tindakan almarhum itu atau tindakan beberapa kasus? Kalau saya ingin menarik dari beberapa kasus law enforcement officer, penegak hukum yang mengambil pilihan, ya, membunuh dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah sebagai jalan yang terbaik, ya, sebenarnya secara formal yuridis tidak pernah ada aturan karena dogma Tuhan tadi. Pasal-pasal di dalam hukum pidana, ya, dalam perspektif literatur humanity juga tidak ada. Bahkan seorang dokter yang punya tugas mulia tidak boleh diberikan hak untuk mencabut, ya, memberi bantuan orang untuk membunuh dirinya. Nah, yang dikatakan sebagai eutanasia itu. Jadi suicide dalam konteks Biroli ini saya melihat ada misi yang harus dijaga, misi suci yang harus dijaga terkait dengan nyawa seseorang sebagai human dignity, kehormatan seseorang. Nah, ketika berkaitan dengan kehormatan, ya, maka suicide, ya, atau bunuh diri itu bisa didekati dalam berbagai konsep. Ada suicide, ya, yang egoistic suicide, ya, ada yang fatalistik, ya, suicide, dan ada yang altruistis atau bunuh diri yang penuh dengan rasa kehormatan. Nah, ini cukup banyak simbolik yang muncul kaitan dengan pemaknaan bunuh diri ini atau suicide ini. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana untuk menjernihkan literatur yang ada kaitan dengan kasus-kasus yang muncul termasuk pada almarhum ini? Pandangan yang pendekatannya egoistik biasanya karena ada integrasi atau nilai-nilai di antara masyarakat dengan individu mengalami ketegangan tertentu yang mengakibatkan terjadi disorganisasi sosial,
disorganisasi institusional dan disorganisasi personal. Nah, tadi Pak Dr. Rasminto sudah menjelaskan struktur kepolisian kita dan perspektif beliau juga sangat menarik ya. Nah, sebenarnya dalam amatan hukum, sebenarnya fungsi lidik yang 5W plus 1H itu adalah fungsi melakukan penyelidikan. Pada W yang pertama itu apa sih sesungguhnya yang terjadi? W yang pertama itu bagi saya sebenarnya kaitan dengan perkap, ya, pasal yang dikatakan boleh melakukan pengawalan kepada pejabat ya lain. Nah, termasuk undang-undang dan Kapolri tentunya ketika ada itikat ingin membuka kembali yang dimaknai tadi terjadi sempat case close ya, seolah-olah kasus itu ditutup ya. Karena apa? Karena secara formal tidak ada pemberitahuan resmi dari institusi penegak hukum bahwa kasus ini sedang dilakukan penyelidikan. Karena W yang pertama itu adalah memperjelas peristiwanya. Apa sih peristiwanya? Dengan berbagai perspektif media 4 tadi ya, 3 versi ya. Semestinya spekulasi itu harus diakhiri dengan penyelidikan. Tidak ada jalan lain untuk itu. Nah, yang kedua pemaknaan kehormatan institusional. Sebenarnya dalam data saya di dalam catatan yang terakhir itu cukup banyak ketika kasus Brigadir Rat itu tadi menjadi pertanyaan publik. Sebenarnya beliau ini, almarhum ini sedang menjalani posisi apa? Ya, standing seseorang, persona standi in judicio. Seseorang itu biasanya dalam konsep hukum itu, dalam paradigma hukum itu, standingnya sudah jelas. Ukuran formal standingnya, apakah legalistik tadi? Ya. Misalnya kalau diukur dari berapa? Saya mendengar 2 tahun ya, 3 tahun menjalani BKO ya, dan kemudian untuk penugasan kepada seseorang pengusaha swasta. Dari aspek legalistik rasanya itu pasti kaitannya dengan tindakan ataupun tindakan-tindakan yang legal atau legal activities. Jadi tidak mungkin illegal activities. Nah, sekarang tinggal diukur. Artinya itu sudah resmi ya? Ya, kalau itu resmi, skep atau surat tugasnya kan jelas, ya. Itu bisa dicek saja. Nah, hemat saya sistem peradilan apapun, ya, yang disebut terpadu itu, ya, criminal justice system itu tidak hanya sistemnya yang terpadu, tapi criminal justice administration, administrasinya juga terpadu. Artinya terkontrol semua administrasinya. Apakah menjalankan pekerjaan pengawalan sampai 3-4 tahun itu tidak diketahui oleh atasannya. Secara legalitas SK itu atau surat tugas itu pasti ada batas waktunya. Batas waktu. Berperkara saja ada yang namanya prinsip litis venere operandi. Setiap kasus ada ujungnya, ada akhirnya. Jadi setiap penegak hukum dalam menjalankan tugasnya ada batas kewenangan, ada batas tugas. Itu prinsip litis venere operandi itu mengikat administrasi pejabat penegak hukumnya, termasuk anggota kepolisian. Nah, ini satu hal yang kalau dipotret tadi dengan pendekatan struktural, pendekatan fungsional, dan pendekatan kultural. Bagi saya, kalau yang 2 ini belum terjawab, ini mungkin yang lebih penting tadi disampaikan. Pendekatan kultural yang tadi. Nah, apakah ada budaya semacam itu, ya, melakukan tugas-tugas atau duty of loyalty, ya, yang tidak ada di dalam legalitas yang muncul. Nah, kalau itu yang terjadi, pertanyaannya sejauh mana ini kendali struktural dan fungsional. Karena bagaimanapun komen
teori pendekatan komando yang tadi disampaikan oleh beliau masih terlihat, ya. Ini bagian dari fungsi-fungsi yang non formal kalau saya, ya, non formal yang masih sering kita dengar di masyarakat peristiwa-peristiwa seperti ini. Tadi disampaikan beliau di wilayah-wilayah konsesi, wilayah pertambangan, ya, masih ditemukan hal-hal semacam itu. Nah, buat saya sebenarnya kalau berangkat dari semangat presisi, ya, yang sekarang digencarkan oleh Bapak Kapolri kita, hemat saya semangat ini jangan dicederai, ya, karena demoralisasi efek kelembagaan itu sulit sekali untuk memulihkan. Dan tadi disampaikan oleh beliau besar sekali oleh Mas Aris, itu besar sekali biayanya, ya. Nah, kemudian ini kalau dalam pendekatan teori hukum yang paling relevan, teori kausalitas. Ya, apa sih penyebab ini semua? Ya, atau secara kausa mekanisme, apakah ada mekanisme yang menjadi penyebab ini yang memang berjalan? Nah, pendekatan kausa mekanisme ini kalau dipadukan dengan pertanggungjawaban komando, kalau seandainya ya itu masih melekat sebagai kultural, saya rasa ini punya efek yang cukup panjang. Nah, dan hemat saya, kepolisian sebaiknya harus membuat terang peristiwa ini, karena sebaiknya citra institusi kepolisian tidak perlu dipertaruhkan dengan spekulasi kasus yang muncul. Karena bagaimanapun, sekali lagi saya katakan, almarhum tidak hanya milik keluarga, milik institusi, tapi milik negara dan milik publik. Ya. Jadi itu faktor penting yang pertama. Kedua, pendekatan kausalitas. Sebenarnya mudah sekali. Pada konsep criminal justice system itu ya, bisa dilacak criminal justice administration. Selama 3 bulan ini siapa yang mengeluarkan SK perintah itu? Nah, itu pasti berkaitan dengan pertanggungjawaban jabatan. Prof. Firman, menarik bicara soal tadi, memaparkan bahwa ini kan harus ada administrasi, tidak mungkin asal. Nah, tapi kita melihat di masyarakat terjadi perbedaan jawaban. Ini menarik soalnya, Prof. Jawab-jawab ini kalau kita melihat teorinya bahwa pasti sudah ada surat tugas, laporan, sebagainya. Tapi ini dari Manado, lalu Jakarta, lalu di ini beda. Bagaimana tanggapannya? Ya, hemat saya, sekali lagi saya katakan, citra dan kehormatan institusi, ya, perlu dibangun semangat keterbukaan yang tinggi. Suatu peradilan itu bisa dipercaya karena independensi, ya, impartiality, ya kan, dia tidak memihak kepada siapapun. Yang penting accessibility juga. Jadi 2 nggak cukup itu, ya. Independensi sudah menunjukkan bagaimana profesionalitasnya di menangani kasus-kasus yang ada. Lantas kemudian memunculkan semacam distrust kepada publik. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah orang lain kalau tidak bisa menyelesaikan diri atau institusinya sendiri? Ini kan yang saya sebut tadi, terlalu besar, ya, reputasi kelembagaan ini harus dipertaruhkan. Saran saya kepada Bapak Kapolri, ya, dibuka saja, dituntas saja kasus semacam ini, agar spekulasi dalam masyarakat itu tidak menerka-nerka. Dan hanya ada 2 kepercayaan kepada lembaga itu. Pertama, respectable, ya, kehormatan kepada setiap lembaga karena bisa menangani penyelesaian masyarakat sesuai dengan fungsi kepolisian. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan fungsi transformasi, ya, kelembagaan, ya, yang termasuk transformasi sosial, transformasi budaya, dan segala macam yang berkaitan dengan performa lembaga kepolisian. Saya ingat itu Sherlock Holmes
Ya. Bagaimana dengan 5W plus 1H? Ya, dia bisa mengungkap. Sederhana tadi disampaikan beliau. W-nya pertama, ya apa sih sesungguhnya yang terlihat, kemudian peristiwanya. Yang kedua adalah W yang kedua di mana tempatnya? Apakah itu tempat penugasan? Ya kan? W yang kedua itu where itu. Di mana itu? Apakah memang lokusnya itu adalah lokus penugasan, kompetensi penugasan? Tentu rasa-rasanya sulit itu untuk mengatakan itu adalah lokasi penugasan. Kemudian yang ketiganya when? Apakah itu pada jam dinas? Kapan? Ya kan? Kapan itu pada? Apalagi periodenya yang panjang. Dan dalam konteks melakukan investigasi, maka why? Kenapa itu berlangsung sekian lama? Kenapa itu terjadi? Siapa yang mendorong? Jadi kalau ada keterangan dari Polda Sulawesi Utara mengatakan tidak mendapatkan tugas, tidak masuk, yang sering dimaknai sebagai disersi. Kan ada batas waktunya juga disersi itu. Ya, misalnya. Baru kemudian bagaimana? Sebenarnya rumusnya yang ditawarkan dalam berbagai filmnya Sherlock Holmes supaya lebih rileks lah kita melihatnya. Tetapi ada nuansa yang ingin saya gambarkan. Kalau di dalam tokoh-tokoh negarawan, ada tokoh-tokoh yang bisa dipercaya kepada publik karena rekam jejak dan reputasinya. Termasuk di kepolisian. Saya ingat ada film yang menggambarkan tokoh seorang Frank Serpico, seorang polisi federal yang berani membongkar ya apa yang terjadi di dalam korupsi, nepotisme dan segala yang terjadi di tubuh kepolisiannya. Walaupun dia harus mengambil risiko itu. Kemudian di Indonesia saya ingat masih ada Pak Susno Duaji ya kalau tidak salah. Saya juga pernah. Ya, mudah-mudahan dua tokoh ini bisa menjadi referensi ya, atau bahan literasi yang kuat. Dan saya rasa kalau hanya untuk menemukan bahan lidik ini tidak sulit lah. Tidak sulit. Ya, dengan rumus 5W plus 1 hanya Pak Dekan tadi ya kan. Jadi saya berpikir sebaiknya spekulasi itu sudah perlu diakhiri. Kemudian ini kalau melihat beberapa data yang sebenarnya juga hasil penelitian para mahasiswa program sarjana kepolisian, ada tembak diri, ada bunuh diri, kemudian ada gantung diri, ada menembak kepalanya sendiri. Ya, ini kalau dikaitkan dengan pendekatan tadi, suicide itu apakah dia masuk kepada egoistik ya, atau altruistik, motivasi yang patut dihormati. Ya, bunuh diri karena dihormati, karena dia merasa terhormat harus melakukan itu. Tapi sekali lagi saya mengatakan sampai hari ini belum ada jalan hukum yang membenarkan. Ya. Nah, tetapi juga pertanyaan bisa diarahkan pada 5W plus 1H. Bagaimana? Itu H yang terakhir itu. Bagaimana proses ini terjadi? Saya rasa administrasi kepolisian ya, kaitan dengan penugasan almarhum ya bisa dibuka kepada publik. Menurut hemat saya sekali lagi accessibility ya itu menjadi bagian dari accountability ya, tugas terhormat para aparatur negara dalam hal ini ya, yang perlu melakukan declare kalau mengalami kesulitan atau hambatan psikologis dalam mengungkap ini. Saya rasa bisa saja dibentuk berbagai tim melibatkan perguruan tinggi, Kompolnas, IPW. Cukup banyak sudah kontrol yang bisa difungsikan untuk mengawal kasus ini. Saya sendiri secara pribadi sebagai pengajar di berbagai perguruan tinggi termasuk rekan-rekan mahasiswa kepolisian, ya ikut prihatin, tapi berharap bahwa anda-anda yang bertugas dan bekerja di kepolisian tidak perlu mempertaruhkan ya reputasi profesi, reputasi ini. Ya ungkaplah kasus ini untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Firman atas paparannya. Oke.
para penonton dan pendengar yang saya hormati, menarik, simple sebenarnya. Yang ini saya resume kesimpulan dari Prof. Firman. Yang pertama, ada istilah hukum yang menarik, membunuh dirinya sendiri. Nah, membunuh dirinya sendiri bentuk pertanyaan kita, apakah dia memang bunuh diri karena akan egois dirinya, atau dia merupakan menjaga kehormatan. Apa yang dijaga kehormatan? Apakah dia karena tugas atau tanda kutip? Nah, itu yang dipertanyakan. Nah, yang menarik adalah bahwa 5W1H ini menjadi poin penting dalam penyelidikan. Sebenarnya kalau saya simpulkan dari Prof. Firman ini kasus yang mudah. Cukup dengan 5W1H itu kita bisa melihat dengan secara dalam dan sebagainya. Dan yang menarik juga bahwa dilihat klausitasnya seperti apa. Apakah dia penyebabnya entah memang karena ditugaskan atau tidak. Atau yang kedua adalah bicara soal tentang keterbukaan. Kita melihat keterbukaan ini apakah mau membuka, apakah benar dia bertugas atau tidak. Dan ini yang menjadi kontroversi di masyarakat. Tadi saya tanyakan juga pada Prof. Firman, setiap ini polisi beda statementnya. Dan yang paling penting, jangan sampai perbedaan tadi membuat masyarakat tidak percaya kepada institusi polisi. Dan ini yang kita harapkan, bahwa kita yang hadir di sini bukan kita tidak suka dengan polisi, kita sayang sama polisi. Kita sangat mencintai aparat hukum kita, karena kita menginginkan, kalau kata Prof. Haris adalah menginginkan wajah polisi yang wajah sipil, yang humanis, bukan wajah polisi yang seperti militeristik, satu komando. Dan itu juga nanti kita akan mendengar satu closing statement dari para narasumber kita kepada Pak Haris terlebih dahulu. Apa closing statement Bapak tentang perihal ini? Apa yang diharapkan sebenarnya dari polisi? Pada pendiri kepolisian ini kan banyak memberi contoh ya. Misalnya Pak Sukanto, ya, orang yang meninggal sampai akhir hayatnya dengan penuh kesederhanaan, tidak punya rumah dinas. Pak Hugeng ya memberi contoh, Pak Yasin di Brigadir Mobil ya. Nah, jadi sebenarnya saya lihat bahwa bukan hanya di kepolisian saja, tetapi di semua matra ya, darat, laut, udara. Kita saat ini pengaruh materialisme secara global masuk kepada level nasional dan masuk pada institusi negara, ini berbahaya. Ukuran kesuksesan bukan lagi pada jenjang karir seseorang, tapi ukuran kesuksesan seberapa besar aparat negara itu bisa mengumpulkan harta kekayaan yang dimiliki. Ya. Ini menyebabkan juga banyak pejabat negara, banyak aparat negara yang kemudian harga dirinya tergadaikan, kehormatannya tergadaikan ya, di hadapan para pengusaha. Ya. Saya sebenarnya agak menggelitik ya bagaimana Tun Tahir ya, salah seorang pengusaha Mayapada ya, yang kemudian dipikul, digotong, walaupun pada saat itu momen diberikan kehormatan oleh Brigadir Mobil. Tetapi kalau para pendiri kepolisian ini melihat persoalan itu, mereka pasti sedih, marah. Ya, sekali lagi Pak Dirman punya pesan, tentara kita ya bukan tentara sewaan. Pesan ini bukan pada hanya institusi tentara saja, tapi institusi kepolisian. Beliau sudah prediksi ke depan, suatu saat harga diri kita bukan tunduk pada kolonialisme, tapi tunduk pada kapitalisme pemilik modal. Dan itu sudah kita tahu ya. Kita tahu bagaimana kendaraan standar yang harus digunakan oleh seorang perwira ya pada tingkat Polda, Polri, Pangdam, Korem. Itu kalau kita lihat saat ini kendaraan yang berseliweran di berbagai jalan raya sangat mewah terbilang ya. Kalau dulu kalau kita buat riset misalnya era 80-an, 70-an, yang punya mobil dalam kesatuan Polri itu kan Danres atau sekarang dibilang Kapolres ya, atau Polda, itu mobil dinas. Tapi saat ini orang berebutan memiliki mobil dan berlomba. Sekali lagi materialisme ini sangat mempengaruhi. Ini kenapa orang ingin mendapatkan harta dengan cara pintas, dengan black market business ya, misalnya dalam bidang pertambangan, narkoba, kasus Teddy Minahasa itu bukan hanya kepolisian tapi hampir semua institusi. Sekali lagi, bukan ini kita bicara institusi sipil dan militer, institusi negara di dalamnya juga. Mungkin juga aparat sipil, bea cukai, berbagai kementerian yang punya kewenangan. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Alis atas closing statement-nya. Lanjut Pak Rasminto. Ya, kita melihat menarik dari semua narasumber melihat fenomena ini ya, memang kita harus membuka hati nurani kita sebagai publik. Bagaimana kita tergelitik, bukan kita memojokkan dari keluarga korban, tetapi sekali lagi ketika declare masuk dalam sebuah institusi negara, ya tentunya ini kami sepakat dengan Prof tadi, ini menjadi milik publik, milik rakyat, yang artinya juga stigma-stigma miring dan negatif ini harus dijawab oleh institusi Polri, terutama oleh pimpinan Polri, terhadap bagaimana stigma negatif bahwa banyak sekali oknum-oknum menjadi centeng-centeng para cukong. Jadi kita melihat bukan hanya dari sisi kasus bunuh dirinya semata ataupun kasus pidananya semata, tetapi persoalan dari bagaimana dia ditugaskan di luar institusinya. Itu standing persoalannya itu di situ. Nah, sehingga apa yang terbangun dalam stigma-stigma miring dan negatif dari publik ini bisa terjawab. Bagaimana pimpinan Polri, terutama Kapolri, bisa mengevaluasi secara total itu. Bagaimana pimpinan Polri bisa melakukan pengawasan secara ketat dan berkala. Nah, karena jangan sampai kejadian-kejadian ini dari persoalan katakanlah depresi dan kesejahteraan psikologisnya yang menjadi persoalan karena beban kerja yang besar dari anggota yang ditugaskan di luar institusi ini, katakanlah BKO dan segala macam istilah lainnya, ini jangan sampai kejadian-kejadian ini berulang. Banyak sekali kan data memunculkan kasus bunuh diri, kasus tembak diri dan seterusnya. Nah, ini kita berharap pimpinan Polri bisa mengevaluasi dan melakukan penertiban dan transparan dan akuntabel itu. Karena data hanya berdasarkan data triwulan 2 2023 itu sebesar 3.300-an yang anggota yang berdinas di luar institusi Polri. Nah, tapi tadi disampaikan di kegiatan di Sungai Mahakam dari hulu ke hilir, pengawalan dan pengamanan tambang ada banyak. Nah, meskipun memang kalau berdasarkan data pengamanan objek vital nasional itu ada sekitar 52 titik. Kalau dalam satu titiknya itu ada 100, berarti konsentrasi dalam tugas-tugas fungsi utama Polri ini ya kan sudah termakan dalam fokus di objek vital nasional plus juga dengan yang penugasan-penugasan yang katakanlah dalam tanda kutip non prosedural. Nah, ini mohon ditertibkan. Barangkali itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Rasminto. Lanjut Pak Firman. Closing statement terakhir ini. Saya lihat ada buku Doorstop Narjogja. Ya kan? Ini Pak. Ya, di situ ada dua tokoh yang berdiri, ada Presiden Soekarno, ada Sudirman. Jenderal Sudirman. Saya rasa ini dialog lintas zaman yang masih relevan seperti yang disampaikan Bang Haris tadi. Pasti yang diistilahkan oleh beliau tadi, tentara kita bukan, ya polisi kita bukan polisi sewaan. Itu pesan sakral yang panjang. Saya juga jadi teringat tokoh hukum dan pemikir namanya Tavern. Dia mengatakan begini, tidak apa-apa undang-undang itu buruk sekali rupanya. Ya, yang penting wajah polisinya, wajah jaksanya, wajah hakimnya baik-baik. Ya, mudah-mudahan ini sebenarnya kalau saya ingat pandangan ini Hakim Agung yang ternama ya. Kalau di negara sana ada Benjamin Cardoso, Benjamin Cardoso, kita punya Benjamin Mangkudilaga, walaupun bahasa Indonesia Benjamin Mangkudilaga. Termasuk John Chipman Gray, mereka belajar dari sana. Ada satu petua hukum yang dikatakan, jangan-jangan kita tidak butuh perubahan peraturan perundang-undangan, undang-undang sekian banyak.
Yang dibutuhkan perubahan perilaku dan perubahan budaya. Almarhum Prof. Roni Nitibaskara pernah mengatakan bahwa derajat kelembagaan, ya, itu dipesankan pada saya, derajat kelembagaan itu bukan pada apa ya tadi, ya pada pendekatan materialistik, tapi ya pada kemampuannya melayani. Jadi bukan dibutuhkannya fasilitas yang hebat-hebat itu dengan gedung yang tinggi-tinggi, tapi jiwa yang terdalam. Ya, the deep in the soil, kata jiwa yang paling dalam, yaitu melayani masyarakat. Mudah-mudahan itu ya cara mudah Pak kandidat profesor yang ada di sini untuk menuntaskan kasus ini. Terima kasih Pak Firman atas closing statement-nya. Terakhir, Prof. Ferry. Siap. Closing statement-nya. Moderator. Para pembicara yang terhormat dan pemirsa yang terhormat pula. Setiap kejadian itu ada hikmah. Jadi orang bijak itu ketika ada kejadian harus mengambil hikmahnya. Nah, dari wafatnya Brigadir RAT dan penyebabnya melalui bukti-bukti para saksi, lalu melalui metode scientific crime investigation bahwa itu bunuh diri. Saya pikir itu kita percaya pada aparat kepolisian yang sedang menyelidik itu. Nah, poin pentingnya lagi saya pakai filosofi tangan nunjuk nih. Ini adalah momentum introspeksi. Ketika kita menunjuk pihak lain, berarti dirinya, menunjuk yang tiganya ke diri kita. Dan kebenaran hakiki kan di Tuhan Yang Maha Esa. Saya pikir kita harus optimis dan mensupport lembaga Polri ini untuk terus berbenah. Karena ada challenge, tadi saya sepakat dengan Prof. Haris, bahwa definisi ancaman keamanan itu beda. Sekarang non-tradisional. Jadi di era dunia yang era VUCA katanya, volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu, maka kita harus melakukan perbaikan itu dengan tidak hanya multidisiplin, interdisiplin, tapi transdisipliner. Dan forum ini saya pikir luar biasa, ini apresiasi untuk penyelenggara. Kita mencoba melihat persoalan ini dari transdisipliner. Mudah-mudahan ini sedikit banyak bisa memberikan manfaat, baik bagi institusi Polri dan kita sebagai rakyat Indonesia. Kita cintai bangsa ini dan kita terus mensupport perbaikan Polri ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, para pendengar, para pembaca dan para penonton yang saya hormati hari ini, demikianlah diskusi kita hari ini sampai pada titik akhir. Sebelum saya mengakhiri diskusi kita, izinkan saya menyimpulkan beberapa poin garis besar kepada publik serta semoga didengar oleh Pak Kapolri. Yang pertama, bahwa kepada seluruh para polisi se-Indonesia, mari kita mensyukuri apa yang telah Bapak dapat, dalam hal ini kaitan dengan kesimpulan Pak Haris itu bicara materialis. Dan yang kedua juga kepada para petugas polisi yang bertugas di luar dinas atau BKO, mari laporkan secara terbuka tugasnya seperti apa, sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Rasminto. Dan yang berikutnya tentu bahwa wajah hukum ini lebih penting ketimbang undang-undangnya, artinya bahwa penegak hukumnya, polisi juga aparat dan sebagainya, mari kita ubah menjadi yang baik. Dan tentu yang terakhir, aparat hukum kita harus bercermin. Dan tentu harapan terakhir statement saya, mari kita kawal kasus ini secara baik-baik, secara terbuka, kita penuh percaya terhadap Pak Kapolri dengan presisinya. Mari kita terbuka, tentu kita ingin wajah polisi yang baik, mengayomi dan juga menjaga rasa keamanan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas penyelenggara yang telah mempercayai saya. Terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan kita dan melakukan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.